Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita memulai ibadah Sabtu Sunyi ini dengan bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bukanlah hari kemenangan, bukan pula hari mukjizat, bukan juga hari untuk bersorak-sorai. Langit terdiam, bumi tertunduk, dan harapan seakan runtuh. Yesus telah wafat. Salib sudah menutup drama sengsaranya. Lihatlah, tubuhnya terbaring dingin, seakan tak berdaya di dalam pelukan bumi. Dan disinilah ujian iman itu berdiam. Hari ini kita tidak diminta untuk mengerti, kita diminta untuk tetap tinggal di tempat gelap tanpa jawab. Untuk diam, merenung, menanti, dan yang paling sulit, tetap mengasihi Dia yang seakan membiarkan kita menunggu. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Ibadah Sabtu Sunyi ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan, saat ini kami teringat pada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dua murid yang diam-diam mengasihimu, namun bersembunyi di balik bayang-bayang takut. Mereka datang di saat semua telah usai. Mereka mengangkat tubuhmu dengan tangan yang gemetar, mata yang sembab, dan hati yang dicekam kecemasan. Takut pada penguasa, takut pada tatapan orang, takut kehilangan posisi, dan takut kehilangan hidup. Namun, di antara detak yang gugup, mereka tetap melangkah. Di tengah malam yang sunyi, mereka memilih memegang tubuhmu dan menguburkanmu dengan hormat. Tuhan, kami pun sering seperti mereka. Kami mencintaimu diam-diam. Kami percaya, namun menyembunyikan iman di balik topeng aman. Kami ingin setia, namun ragu melangkah karena resiko yang menunggu. Kami takut kehilangan akan pekerjaan kami. Kami takut kehilangan teman-teman kami. Kami takut menghadapi cemoohan. Kami takut akan masa depan yang tak pasti. Kami belajar dari Yusuf dan Nikodemus bahwa kasih sejati kadang harus lahir di tengah gentar, dan keberanian iman seringkali berwajah pucat, namun tetap setia berjalan. Maka di Sabtu sunyi ini, dalam hening yang menekan dada, kami serahkan seluruh takut dan cemas kami. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah
jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Sabtu suci, Sabtu sunyi. Kegelapan adalah ketakutan yang harus kami hadapi. Kami takut menghadapi gelap. Kami takut harus berjalan seorang diri di tengah lembah kegelaman. Kami takut. Kami lari dari kenyataan. Kami takut harus menghadapi ujian iman. Kami berlari, kami bersembunyi di balik keduniawian. Makin menjauh dari Engkau, makin cemas, bimbang, takut ini makin menguasai hidup kami. Sabtu sunyi, Sabtu suci mengingatkan kepada kami kegelapan yang harus kami hadapi karena keperdosaan kami. Namun malam ini di tengah kegelapan kami berharap menanti-nantikan seperti pengawal yang berjaga menanti datangnya pagi. Demikianlah kami berharap akan pertolongan-Mu, kasih-Mu, merengkuh hidup kami kembali, sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan, melewati lembah kekelaman, suasana kegelapan, untuk meraih fajar yang mereka. Kerinduan kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan memuaskan kami. Kematian-Mu masuk dalam jurang kematian untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa, untuk kembali datang merasakan keselamatan yang dari Engkau. Kematian-Mu bukan berarti akhir dari segalanya. Gusti mboten sare. Engkau tak pernah tertidur. Engkau terus berkarya mencipta, sehingga kami boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu di Sabtu sunyi, Sabtu suci. Ya Bapa, berkatilah kami dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan melalui Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42.
Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat Yahudi. Bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah pembacaan Injil firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan dan menghayati firman-Nya. Hosiana. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema persekutuan doa Sabtu Sunyi kita hari ini ada sebutan istilah bermacam-macam, Holy Saturday, Black Sabbath, Sabtu Sunyi, Sabtu Sepi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita perenungan saat ini tetap mencinta saat semua pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat menarik dari sebuah kisah film The Passion of the Christ. Bapak Ibu, rencana Tuhan itu tidak pernah dapat kita mengerti secara manusia. Tetapi kalau Bapak Ibu baca artikel atau video di media sosial, ada sosok Yudas dalam film tersebut. Saya kurang tahu apakah sutradara memang merencanakan, tetapi yang jelas Yudas Iskariot yang dipilih sebagai pemain, dia adalah seorang ateis, Bapak. Dia adalah seorang ateis. Apakah mungkin Mel Gibson memilih orang ateis yang tidak mau percaya Tuhan untuk menggambarkan wajah Yudas sang pengkhianat? Setelah berlangsungnya film, Yudas Iskariot yang dimainkan oleh seseorang yang ateis ini, dia sangat terharu saat dalam adegan film penderitaan Yesus ada tatapan rohani sang pemain aktor Yesus kepada Yudas. Tatapan itu mengubah pandangan hidupnya. Dia yang dahulu ateis,
belajar firman Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia dulu lari, menjauh, dan tidak mau mengenal Tuhan. Namun ia boleh merasakan cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Ada kisah yang menarik, Bapak Ibu, yang tidak pernah disinggung dalam cerita Paskah. Mungkin kita selalu mendengar murid-murid yang lari, murid-murid yang ketakutan, murid-murid yang menjauh dari Tuhan. Ada satu nama Bapak Ibu dalam Injil Markus, dan ini hanya ditulis dalam Injil Markus. Injil Markus 14 ayat 51 dikatakan, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Tidak disebutkan namanya, tetapi dijelaskan di situ seorang muda. Hanya Injil Markus yang mencatat kisah ini. Matius, Lukas, Yohanes tidak menyinggung atau menuliskan kisah orang ini. Hanya Injil Markus. Jadi Bapak Ibu, ketika penangkapan Tuhan Yesus dan murid-murid semua lari terbirit-birit, ketakutan, ada seorang muda sudah menjadi hal yang biasa. Seorang Yahudi ketika tidur dia akan menutupi tubuhnya dengan kain lenan. Tentu ini hanya menjadi kebiasaan orang-orang mampu kala itu, Bapak Ibu. Karena kain lenan ini harganya tidak murah. Atau kalau zaman sekarang mungkin piyama, baju tidur. Anak muda ini mendengar keributan lalu dia mencoba mendekat. Saat prajurit hendak menangkap murid-murid Yesus dan ia diterka sebagai salah seorang pengikut, maka seorang muda ini lari. Bahkan saking takutnya kain lenan itu terlepas dan ia telanjang. Ada banyak penafsir mengatakan siapakah seorang muda ini? Mengapa hanya ditulis oleh Markus? Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kesaksian pribadi seorang Markus. Karena kala itu Markus masih sangat muda. Dia bukan masuk dalam golongan para rasul. Dia sangat muda. Maka sudah sewajarnya kalau Markus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Dia yang masih muda, takut sehingga kain lenan yang menutup tubuhnya terlepas dan ia telanjang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa apa saat manusia itu telanjang? Kita teringat ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Adam lari dan bersembunyi dengan telanjang, Bapak Ibu. Bersembunyi. Lari bersembunyi dengan telanjang. Kata telanjang ini dipakai oleh Markus
untuk menelanjangi keberdosaan manusia. Lari karena dosa, menjauh dari Tuhan karena dosa, ragu terhadap Tuhan karena dosa. Itulah seorang muda yang lari dengan telanjang, bersembunyi. Demikian pula yang dilakukan oleh para murid. Mereka berlari. Sabtu Sunyi adalah gambaran di mana murid-murid, saudara dan saya semua itu sembunyi, cari aman, cari enak. Kita sembunyi. Kita merasa nyaman dengan topeng duniawi kita. Kita memoles fisik lahir kita seolah kita adalah orang yang rohani. Kita memoles wajah kita seolah kita itu orang yang baik, orang yang suci. Namun sesungguhnya Injil Markus memberi sebuah petanda akan ditelanjangi mereka. Para murid ditelanjangi. Mereka orang-orang yang berdosa, mereka berlari, bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita ingat Petrus menyangkal 3 kali. Ia lebih dulu lari. Yudas lebih dulu menghadapi ajal. Murid-murid yang lain semua berlari. Mereka takut kehilangan apa yang selama ini sudah mereka rasakan. Mereka rengkuh, mereka genggam, mereka pakai. Mereka takut kehilangan semua itu. Maka penafsir mengatakan itulah Markus sendiri. Markus sedang menelanjangi dirinya sendiri. Bahwa dia adalah yang muda, yang lari. Tetapi indahnya Bapak Ibu, Markus memberi kesaksian. Dia dulu berdosa. Dia telanjang karena keberdosaannya. Dia seperti Adam yang bersembunyi ketika Tuhan memanggil. Adam sembunyi. Karena dosanya dia bersembunyi, ia lari. Ia takut berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian adalah kondisi keterputusan hubungan dengan Allah. Tidak hanya putusnya hubungan dengan Allah, tetapi juga relasi dengan sesama manusia, orang-orang yang dicintai, dikasihi. Bahkan apa yang sudah mereka rengkuh, mereka capai. Puncak kejayaan sudah mereka dapatkan. Kematian akan memutus semuanya. Tidak ada lagi kehidupan. Itulah yang digambarkan dalam kitab suci. Tuhan Yesus pernah bersabda, kematian kekal, keterputusan hubungan manusia dengan Allah, di sana hanya ada kertak gigi. Kertak gigi Bapak Ibu. Apa kondisi yang dialami oleh orang-orang yang berdosa ketika mereka mendapatkan kematian itu? Bukan hal yang menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi adalah sebuah kenyataan. Ketika manusia terputus oleh Allah, manusia mendiami tempat di mana mereka akan menyesali apa yang sudah mereka perbuat, mereka lakukan selama ini.
Mereka akan terbuang, berada dalam suatu kondisi tempat di mana mereka hanya akan bisa menyesal. Ketak gigi adalah gambaran orang yang menyesal. Menyesal, takut. Kematian adalah keterputusan hubungan manusia dengan Allah dan dunia. Itulah sebabnya semua orang takut menghadapi kematian. Saya, Anda semua akan takut. Kita akan memilih untuk meminta Tuhan beri panjang umur saya. Tuhan beri waktu saya. Tuhan beri saya kesempatan. Kita akan meminta waktu dan kesempatan. Beri kami Tuhan umur. Seperti Yosia, beri kami 15 tahun. Tuhan berikan. Dan saat umur itu selesai, Yosia menetapi janjinya, menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu menjadi hamba yang baik, benar di mata Tuhan. Dicatatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama, hanya Raja Yehuda yang baik adalah Yosia, yang lain gagal, yang lain mati dalam rasa malu dan keberdosaan. Yosia pernah gagal, tetapi Yosia bangkit. Yosia meminta umur kepada Tuhan. Tuhan beri aku umur lagi. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku mau jadi orang yang bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Itu Yosia. Tuhan kasih. Tuhan beri waktu dan kesempatan, tetapi sejujurnya saya dan Anda takut mati, Bapak Ibu. Karena kematian berarti kita putus koneksi dengan pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita. Bahkan apa yang sudah kita bangga-banggakan di dunia ini, itu semua tiada arti, Bapak Ibu. Tiap kali kalau saya kunjungan di ICU, hal yang menjadi trauma saya adalah suara detak jantung ya Bapak Ibu. Itu ritme jantung. Karena suatu ketika saya pernah mendengarkan itu, yang berarti tit, selesai. Selesai. Seperti Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Dia menundukkan kepala. Sudah selesai. Selesai. Akhir. Berakhir sudah. Tidak ada lagi mujizat. Tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi puji-pujian. Seperti tatkala Yesus masuk ke Yerusalem ada hosana, hosana. Tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi mujizat. Semua selesai. Selesai. Gak ada pujian, gak ada tepuk tangan. Hening. Malam ini kita merayakan keheningan, kesunyian. Seperti Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia terpaku sendiri. Ditinggalkan. Seolah tidak ada lagi jasa. Seolah tiada lagi harga. Seolah orang tidak lagi peduli. Seolah orang tidak lagi mengenal dia. Ditinggalkannya begitu saja. Kematian
menjadi kenyataan di mana semua orang akan menghadapi. Dan ketika kita berhadapan dengan kematian, Bapak Ibu, kita seorang diri. Mau dokter, mau perawat, mau siapa lagi, tidak ada yang bisa menolong. Anda dan saya akan berhadapan sendiri. Dan ketika bunyi tit itu selesai, maka selesai sudah. Sabtu Sunyi menjadi tantangan para murid. Ketika kematian itu sudah terlaksana, para murid berlari, mereka terbirit-birit. Markus lari. Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Ketika semua orang meninggalkan, catatkan dalam Injil mengapa Injil Yohanes penting menuliskan nama orang ini. Penting. Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Mereka pernah dianggap sebelah mata oleh para murid. Nikodemus seorang yang pernah dianggap dia mungkin mata-mata, dia mungkin hanya ikut-ikutan. Tetapi pernah dicatatkan Nikodemus pada waktu malam dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan dia harus lahir baru. Setelah itu dicatatkan tidak ada lagi koneksi Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea pun demikian. Dia mencintai Tuhan dengan caranya. Karena ia takut pada orang Yahudi. Saat ketika situasi genting, kritis, orang yang dulunya itu berkoar-koar, orang yang dulunya itu berteriak-teriak, namun Sabtu Sunyi mereka lari. Tetapi ada dua orang yang dulu takut, yang dulu ragu. Dicatatkan dia takut, mari Arimatea. Oh, yang satu ini dulu peragu. Ada ragu, ada takut. Dua orang yang menjadi simbol kelemahan kerapuhan manusia, tetapi di tengah kegentingan mereka datang menunjukkan cintanya yang besar kepada Tuhan. Yusuf Arimatea punya keberanian datang kepada Pilatus. Nikodemus melepaskan jubah imamnya. Karena Nikodemus adalah seorang imam Sanhedrin. Dia lepaskan jubahnya, kebanggaannya. Dia bawa minyak garut, semua yang ada dia punya. Bapak Ibu, berapa yang dia bawa? Persembahan Nikodemus itu sesungguhnya cukup untuk meminyaki seorang raja. Ketika orang-orang Yahudi, imam-imam besar, imam-imam agung, ketika Yesus disalib, dia berkata, jangan katakan ia raja orang Yahudi. Tapi dia mengatakan raja orang Yahudi. Tetapi Nikodemus dengan imannya, dia datang membawa persembahan. Dia mengimani ia adalah raja. Dia bawa itu untuk Tuhan.
cinta yang besar telah membuat mereka tidak lagi takut dan ragu. Mereka berani melangkah di tengah kegelapan. Mereka dengan iman, dengan cinta yang besar. Meskipun mereka tahu kenyataan tentang kematian masih menjadi sebuah pertanyaan. Apakah sungguh-sungguh ia akan bangkit? Tetapi mereka berjalan dengan iman dan cinta. Dan mereka lakukan itu. Cinta mereka besar. Kasih yang tidak dipertontonkan. Dia tidak perlu berkoar-koar di mana-mana. Dia tidak perlu bercerita kepada semua orang. Dia tidak perlu bikin story. Dia lakukan itu untuk Tuhan. Dia catat story itu di dalam hatinya. Bahwa ia melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Ketika orang haus tepuk tangan puji-pujian. Nikodemus dan Yusuf Arimatia tidak perlu itu. Tidak butuh itu. Karena mereka harus berjalan di tengah malam. Menembus rasa ketakutan. Berjalan. Mereka melakukan itu untuk Tuhan. Mereka tidak perlu mengundang wartawan. Orang banyak. Mereka minta dibantu, didampingi, enggak. Mereka berjalan sendiri. Melakukan itu sendiri untuk Tuhan. Dia enggak butuh orang lain. Dia tidak butuh validasi. Mau orang mengakui, mau orang memuji. Gak penting itu. Gak perlu. Karena untuk Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan tahu, maka Tuhan tahu ketulusan hatinya. Dan itu dilakukan oleh Yusuf Arimatia dan Nikodemus. Mereka gak perlu melihat mujizat-mujizat. Seperti para murid yang tiap hari, tiap kali melihat mujizat Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan menderita dan mati, mereka lari. Mereka seolah seorang yang oportunis. Orang yang mencari keuntungan sendiri saat mereka enak. Diberi enak, mereka merasa nyaman. Ketika berada dalam situasi yang susah, mereka lari. Mereka adalah orang-orang yang oportunis. Cari senangnya, maunya, untungnya. Yusuf Arimatia dan Nikodemus tidak perlu melihat mujizat, tetapi iman dan cintanya membuat ia berani melangkah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar dari iman dan cinta Yusuf Arimatia dan Nikodemus. Kalau kita mau belajar dari mereka, berarti kita belajar mengakui kerapuhan, keberdosaan hidup kita. Selama kita mengikut Tuhan Yesus, kita rapuh, kita lemah. Mungkin juga pengabdian pelayanan kita juga rapuh. Bapak Ibu, Markus, satu murid Yesus yang dianggap masih muda, tidak tergolong para rasul, dia mengakui dia telanjang. Dia sadari, saya telanjang, saya berdosa, saya mengaku. Dia tidak bersembunyi. Dia tidak perlu pakai topeng, seolah dia adalah orang baik. Enggak, Markus dengan jujur katakan, adalah seorang muda berlari dan telanjang. Itulah saya, itulah aku.
Apakah kita punya keberanian untuk mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan saya telanjang, saya berdosa, di Sabtu Sunyi ini keberdosaan saya ini Tuhan. Doa bukan sekedar meminta memohon tentang hal-hal yang baik menurut kita, tetapi menurut saya doa adalah keberanian kita mengatakan dengan jujur, saya berdosa, saya telanjang Tuhan. Apakah kita berani berdoa dengan mengatakan saya telanjang Tuhan? Saya telanjang. Saya berdosa Tuhan. Bila kita berani mengakui semuanya itu, Bapak Ibu, Markus direngkuh, Markus diraih oleh Tuhan. Cintanya dipulihkan, Markus menjadi seorang penginjil, pelayan Tuhan. Sosok film The Passion of the Christ, pemain yang ateis ketika menatap, dia seolah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang penuh cinta dan kuasa. Ia berubah menjadi pengikut Tuhan. Apakah malam hari ini saudara dan saya juga mengalami hal yang sama? Menatap kubur Yesus, mayat Yesus, dan kita memperoleh cinta. Malam ini Bapak Ibu, Sabtu Sunyi, Sabtu Sepi, Sabtu Kudus memanggil kita. Kematian memang kondisi putus kita dengan Tuhan. Karena dosa kita. Tetapi sesungguhnya kematian bukan keheningan. Kematian bukan akhir. Sebab malam ini Yesus turun dalam jurang kematian. Dia tidak diam. Dia tidak diam. Dia bekerja. Saya senang dengan ungkapan pemazmur. Gusti boten sare. Yesus tidak tidur, Bapak Ibu. Ketika Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau saja engkau ada, pasti saudaraku enggak mati. Tuhan Yesus kata, dia tidak mati. Dia sedang Tapi malam hari ini kita dikuatkan karena Gusti boten sare. Tuhan tidak pernah mati. Dia masuk dalam jurang kematian. Esok pagi akan kita rayakan dalam Paskah. Fajar baru merekah. Harapan baru akan datang. Kematian yang jadi rasa takut kita, keterputusan kita dengan Allah, Yesus akan patahkan. Dosa itu dikalahkan. Yesus akan bangkit. Ia hidup. Ia memberi kehidupan baru. Jika seorang pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wah, Bapak Ibu, kematian itu lembah kekelaman. Sekalipun aku harus menghadapi kematian kelak, tetapi aku tidak akan takut sebab Engkau besertaku. Yesus masuk dalam lembah kematian. Yesus masuk dalam kegelapan. Dan kelak kita pun akan dituntun oleh Tuhan memasuki terang yang ajaib, kehidupan yang kekal, hidup dalam damai, hidup dalam sukacita,
perjumpaan para kudus dan malaikat di surga, kehidupan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau malam hari ini ada di antara kita takut besok seperti apa saya, Tuhan. Takut besok saya bisa lulus apa enggak. Tuhan, besok apa saya masih bisa bekerja. Situasi ekonomi kok semakin berat, Tuhan. Takut mungkin kita bertanya, saya ini cuma tenaga kontrak, Tuhan. Besok apa masih bisa diperpanjang? Besok saya nikah dengan siapa, Tuhan? Siapa jodoh saya? Atau mungkin kita takut, Tuhan, keadaan keluarga saya seperti ini, Tuhan. Ayah ibu nggak pernah akur. Ayah ibu tidak bisa menjadi teladan. Seolah di keluargaku tidak ada damai, Tuhan. Atau mungkin kita bertanya, Tuhan, aku seorang diri. Tidak ada lagi kepedulian dari orang tuaku, ayah ibuku. Bahkan mereka tidak memperhatikan aku. Bahkan orang-orang di sekitarku tidak ada yang peduli terhadap hidupku. Mereka menganggap aku hina. Mereka menganggap aku ini rendah. Mungkin kita mengalami hal tersebut. Mungkin juga ketika kita mau merenung, menilik dalam hati kita, Tuhan, jujur, saya ini tidak baik, Tuhan. Saya mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu, Sabtu Sunyi ini mengajak kita melawan kegelapan, bertarung melawan rasa takut dan cemas kita. Mari kita jalani hidup beriman kita. Ikuti jalan Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Kalau Bapak Ibu punya iman yang besar kepada Tuhan, punya cinta yang besar kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar Bapak Ibu, percayalah, hidupmu, hidup saya tidak akan berjalan seorang diri. Tuhan akan atur langkah kita seperti Tuhan atur langkah Yusuf dan Nikodemus. Gusti ora sare, Anda tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang akan membersamai. Sehingga kelak Bapak Ibu, saya pun bermimpi akan hal itu. Bila saatnya tiba, ketika saya harus menutup mata saya akan senang bila saya sudah mengakhiri pertandingan iman dengan sebaik-baik. Karena saya punya harapan dan mimpi, kelak saya harus mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Mari Bapak Ibu berlomba, berlari. Seperti halnya Nikodemus dan Yusuf Arimatea berlari, berlomba. Untuk mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Meski semua meninggalkan. Meski semua orang meninggalkan kita. Percayalah. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Gusti boten sare. Amin. Kita teduh. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat.
Sungguh kami telanjang Tuhan dalam keberdosaan kami, dalam kerapuhan, kelemahan, keterbatasan kami. Seringkali kami mengabaikan suara-Mu, seringkali kami mengabaikan kehendak-Mu. Kami lebih menuruti keinginan kedagingan kami, duniawi kami. Seolah kehendak-Mu bukan yang terbaik. Dan kami lebih menuruti keinginan kami. Dan kami berlari menjauh dari Tuhan. Kami bersembunyi di balik kemewahan, keagungan duniawi, di balik prestasi-prestasi, kesuksesan-kesuksesan, dan kenyamanan. Kami bersembunyi. Namun malam ini Engkau menelanjangi kami. Sadar Tuhan, dalam mengabdi, melayani, di tengah kehidupan bersama, baik dalam keluarga, persekutuan, atau dalam pekerjaan, atau dalam perjumpaan dengan sesama, cinta kami tidak tulus. Cinta kami tidak suci. Iman kami ragu. Iman kami bimbang. Oleh karena godaan dan cobaan. Sehingga kami gagal dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Malam ini Engkau menelanjangi kami. Cinta kami tidak putih, cinta kami tidak bersih. Kotor Tuhan hati kami, pikiran kami. Kau telanjangi kami Tuhan saat ini. Supaya kami dapat kembali kepadamu dalam ketelanjangan kami. Memohon belas kasih-Mu Tuhan. Rengkuhlah kami kembali. Jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia dan taat untuk terus melayani, mengabdi untuk Tuhan dalam kehidupan bersama. Sehingga damai, sejahtera, sukacita, dan berkat surgawi yang terus akan mengiring kehidupan kami. Dan hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Sebelum waktu itu tiba, sebelum napas ini berhenti, sebelum sisa umur kami habis Tuhan, kami mau gunakan apa yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Malam ini Tuhan kami beri hati dan hidup kami. Supaya kami boleh menjadi Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang berani melangkah di tengah kegelapan. Melangkah dalam cinta yang besar. Sehingga esok pagi kami boleh merayakan Paskah dalam kemenangan rohani kami. Menjadi pribadi-pribadi yang telah lahir baru. Pribadi yang telah dipulihkan dan diperbarui. Mari Tuhan Yesus mampukan kami semua. Kami tidak akan takut berhadapan dengan kegelapan dan kekelaman. Ada Tuhan Yesus bersama kami. Ada Tuhan Yesus di hati kami. Takkan gentar dan cemas. Kami hadapi hari esok dengan iman dan cinta. Semuanya boleh berbuahkan kebaikan,
kebajikan, kemurahan surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Setiap kami, ayah, ibu, anak-anak, dalam harapan dan cinta kami untuk keluarga kami yang terbaik. Supaya kami boleh menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami, persekutuan orang kudus. Dan yang mampukan kami hidup sebagai orang kudus yang saling mengasihi, melayani, peduli dan memperhatikan. Sehingga hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan pekerjaan usaha apapun, dimanapun Engkau tempatkan kami bekerja. Biarlah pekerjaan kami Tuhan berkati, berbuahkan hasil, menjadi berkat bagi keluarga. Dan kami percayakan sepenuhnya Engkau Tuhan yang akan tolong dalam setiap pergumulan pekerjaan kami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami. Banyak hal yang kami mohonkan. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan nyanyian pengutusan kita. Kita akan nyanyikan Tuhanlah Cinta 6 kali. Bapak Ibu, nanti dalam pengutusan ini kita akan menaburkan bunga di pusara, jadi simbol tempat Yesus dikuburkan. Mari kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Menaburkan bunga untuk Ia yang kita cintai. Mari kita wujudkan cinta kita kepada Tuhan. Dalam nyanyian pengutusan, Tuhanlah Cinta. Cinta kasih-Nya
Pulanglah dan lanjutkanlah ibadah kehidupanmu sehari-hari serta arahkanlah hatimu kepada dunia dan sesama. Kiranya sunyi ini meneguhkan langkahmu agar engkau pulang dengan hati yang tetap setia, hidup membawa kasih di tengah luka, menyalakan pengharapan di tengah gelap, dan jadi tanda damai bagi dunia dan sesama. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang diam dalam kesunyian, Allah yang menjaga harapan di tengah gelap, meneguhkan hatimu seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, yang berani mengasihi walau dunia menutup mata. Kiranya kasih Kristus memeluk langkahmu, damai sejahteranya mengalir dalam lelahmu, dan penghiburan Roh Kudus menyinari malam-malammu, sampai fajar kebangkitan memecah sunyi. Amin.